Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil i'dami wal ijad wa tanazzahat zatuhu anil hululi wal ittihad wa tabaraka ismuhu wa ta'ala na'tuhu mimma yaqulu adh-dhalimuna min mumassaratil ibad wa nusallimu ala afdali khalqihi wa khairi khulafaihi wa anfasi asfiyaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mutabihim ila yaumil ma'ad. Salatu wassalamu ala daimaini kullama zakarahu ahlut tauhid wa ghafala an zikri ahlul ghaflati wal inad, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat, ikhwan, akhwat dimanapun berada, mohon maaf suaranya agak berat ya, lagi batuk-batuk terus. Kita lanjutkan kajian kita Nadom Johar Tauhid ini ke kajian yang ketiga ini, ke nadom berikutnya ya. Qala al-musannif wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabyini sabada buka aring ngartikeun aqaid wajib butuh dipertelakeun lakin minat tatwili kandatin himam fasara al-ihtisaru fihi multazam. Tapi mun panjang lebar otak teu mampu, mangka cara singkat nu kudu ditempuh. Nah, tadi nadomnya sudah berikut, nadom terjemahannya bahasa Sunda. Namun mungkin ada sebagian yang tidak paham akan bahasa Sunda. Kita terjemahkan per kalimat dengan bahasa Indonesia, wa ba'du, dan setelah muqaddimah membaca bismillah, shalawat dan salam ala ilmu, maka mengetahui bi asliddin terhadap ilmu usuluddin, ilmu aqaid. Muhattamun itu hukumnya wajib. Yahtaju yang membutuhkan itu ilmu litabyin untuk penjelasan. Lakin tetapi minat tatwil, karena dengan panjang lebarnya pembahasan kalatil himam jadi ciutnya cita-cita atau kesemangatan seseorang, pasoro maka jadi opal ihtisaru pasoro maka jadi al-ihtisar, meringkasnya fihi di dalam kitab ini multajam, itu hukumnya wajib ya. Artinya di sini setelah pengarang kitab ini membacakan muqaddimah dengan bismillah, alhamdulillah, salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau mengawali membabarkan, menjelaskan pembahasan ilmu aqaid ya. Namun sebelum beliau menjelaskan bagian-bagian daripada ilmu aqaid ini, beliau mau memberikan
penjelasan tentang hukum daripada mengkaji ilmu usuluddin ini, ilmu aqaid ini. Nah, maka hukum mengerti atau mengetahui ilmu usuluddin, ilmu aqaid adalah hukumnya wajib. Ya, dan memang sangat membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, yang detail. Namun, karena semangat seseorang itu akan penjelasan yang detail itu terkadang itu kan susah, ya, terbatas, ya, susah untuk memahami daripada detail-detailnya pembahasan ilmu tauhid ini, maka di sini paling tidak ya wajib memahami penjelasan ilmu aqaid secara garis besar atau secara ringkas gitu kan, sehingga di sini dikatakan beliau mau meringkas daripada pembahasan kitab Nadam Johar Tauhid ini. Maka nanti kita akan saksikan ya bahwa Nadam kitab Johar Tauhid ini memang sangat-sangat ringkas. Ya, jadi hanya mengambil garis besarnya saja. Namun di sini saya sedikit akan memberikan keterangan-keterangan daripada kalimat-kalimat atau bait-bait Nadam Johar Tauhid ini, ditambah dengan masalah-masalah yang ada di beberapa kitab tauhid yang lainnya. Ya, paling tidak ya sedikit menambah penjelasan agar lebih bisa difahami oleh saudara sahabat-sahabat semua, ya begitu. Karena memang kan di kita ini, di masyarakat kita ini terkadang sudah menganggap sesuatu itu baik ya, padahal jelek. Atau sesuatu yang jelek terkadang dianggap baik, kan begitu. Lanjut ke nadom berikutnya. Wa hazihi arjuzatun laqabtuha zaharat tauhidi qad hazabtuha. Iya kitab kusim kuring dengaranan zaharat tauhid serta dibersihan. Wallaha araju bil qabuli nafi'a biha muridan bis sawabi dhami'a. Mugi Allah nampi marinan manfaat kanu butuh hoyong bagja di akhirat. Wazila, dan adapun ini nadoman arjujatun berupa bahar rojaj. Laqabtuha, yang telah menamai saya atas kitab ini Jawharatat Tauhidi dengan kitab Johar Tauhid. Hadzabtu, dan sungguh telah aku membersihkan kitab ini. Allah, dan kepada Allah arju, saya berharap fil qabuli, di dalam penerimaan, nafian, halnya memberikan manfaat, biha, dengan kitab itu, muridan, dan juga berharap fi sawabi, di dalam pahala, ta'mian, dan juga berharap ya akan kebahagiaan di alam akhirat. Nah, jadi artinya bahwa kitab yang dinadomkan ini adalah baharnya bahar rojaj, mengandung bahar rojaj ya, sehingga dinamakan dengan nama kitab Johar Tauhid. Juga di dalam pembahasan kitab Johar Tauhid ini memang sudah
oleh pengarang kitab ini sudah dibersihkan daripada subhat-subhat aqaid dan juga daripada pemahaman-pemahaman aliran-aliran yang menyimpang di dalam masalah akidah, begitu ya. Sehingga kitab ini dikatakan beraliran Asy'ariyah ya, daripada metodologi tauhid atau akidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Namun kenapa bahwa akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang dikenal itu merupakan metodologi akidah kalangan ahli sunnah wal jamaah? Kenapa itu diklaim seperti itu, kan begitu ya. Sedangkan ini kan pembahasan secara nazari, kan, secara dalil akal ya, dan juga nakli, kan, secara dalil hujjah-hujjah sebagaimana tercantum di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ditambah hujjah nazari secara pemikiran, secara akliyah, kan begitu. Nah ini sebenarnya ya, kalau kita berbicara salaf dulu, memang para ulama salaf dulu dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya itu tidak membahas secara akliyah ya. Mereka cukup meyakini apa yang dijabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma kesininya kan di masa-masa tabi'in, di masa-masa atba'ut tabi'in, apalagi daulah Islamiyah ini semakin meluas ya. Para pemuka, para penyebar agama Islam ini, kalangan tabi'in ini kan meluas, memasuki daerah-daerah orang-orang yang memang udah ajam, bukan Arab semua, kan begitu. Dan umat manusia di seluruh dunia juga berbondong-bondong ya. Mereka diajak untuk masuk Islam. Sementara umat manusia di alam dunia ini kan bukan semata-mata Arab saja, ada luar Arab, ada ajam, juga berbagai latar belakang kehidupannya, kan begitu. Sehingga mereka terkadang sukar untuk memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara langsung. Ketika mau memahami hadis Al-Quran kan susah, mereka ajam luar Arab. Juga sebagian daripada kalangan umat manusia ya, di luar Arab, di pelosok-pelosok negeri ini ya, itu sudah terbiasa dengan konsep ketuhanan yang mereka sudah melekat pada diri mereka ya. Atau mereka memahami, sehingga mencoba memahami akidah Islam itu dengan kerangka yang salah. Sehingga karena terjadinya benturan-benturan akidah ya, karena menyebarnya Islam ini keluar Arab ke seluruh dunia dan terjadi pergolakan pemikiran, kan begitu. Sehingga para ulama merasa butuh untuk membuat satu metodologi khusus ya, yang membahas tentang akidah secara nakli, secara hujjah-hujjah dari Alkitab dan As-Sunnah, dan juga secara akli, secara logika, secara ilmu kalam, begitu. Sebab di masa tabi'in kan itu Islam udah semakin menyebar ke Romawi, ke mana, ke Persia, ke seluruh dunia lah. Sehingga di sana berbagai pola pikir, karakter peradaban manusia kan berbeda. Sehingga menjadi sebuah tantangan khusus ya, ketika ada orang-orang yang mendebat tentang akidah Islam. Makanya di sini perlu satu jawaban ya,
daripada umat Islam ini yang memang bisa dipahami oleh mereka, yang mana sesuai dengan hujjah nakli dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga sejalan dengan pola pikir atau logika berpikir secara akal juga kan gitu. Ya, maka di saat itu memang sudah ada ya para ulama di zaman atba'ut tabi'in ini menghadapi individu-individu yang memang ingin berdebat ya kan, mempermasalahkan tentang akidah Islam, sehingga oleh karena terjadinya retorika pemikiran orang-orang kafir di luar Islam ya kan, retorika pemikiran filsafat yang waktu itu menyebar di seluruh dunia ini ya, ketika Islam masuk maka mereka mempertanyakan akidah Islam ini secara akliyah, secara logika kan, secara pemikiran, secara akal begitu. Sehingga banyak kita lihat ya kan, para ulama salaf sering terlibatkan perdebatan dikala itu belum adanya metodologi akidah secara khusus dari kalangan ahlus sunnah, sehingga ketika ada orang yang membantah atau mengingkari akidah Islam, maka terjadilah perdebatan secara individu saja, perdebatan kalamiah ya, seperti yang terjadi oleh Imam Abu Hanifah kan, dan golongan Dahriyah kan begitu, orang-orang yang ya kalau dikatakan komunis lah, tidak percaya akan adanya Tuhan. Juga begitu juga Imam Syafi'i dan yang lain-lain sebagaimana diterangkan di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Nah, setelah itu maka para ulama kesininya ya, atau kaum generasi khalaf, karena makin kesini Islam makin berkembang, makin masuk retorika orang-orang kafir, filsafat orang-orang kafir, sehingga Islam pun tertantang ya kan untuk membuat satu metodologi ya di dalam bidang akidah ini untuk membantahkan, mendebat daripada pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang salah, yang menyimpang daripada akidah Islam. Ya, maka apa yang kita pakai daripada akidah Asy'ariyah ini mempunyai silsilah yang bersambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mengambil pelajarannya daripada ulama tabi'in, para tabi'in mengambil daripada para sahabat, dan para sahabat mengambil penjelasan, pengertian atau akidah ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi awal mulanya dibentuk metodologi akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini karena timbulnya sering terjadinya perdebatan masalah-masalah ketuhanan dan yang lain-lainnya. Dan yang paling mencolok adalah karena berlebihan di dalam menggunakan akal untuk berinteraksi dengan masalah-masalah akidah, dan juga kelemahan di dalam menguasai ilmu bahasa Arab yang sempurna ya. Jadi dua faktor ini, manusia di kala itu terlalu berlebihan dalam menggunakan akal dalam berinteraksi dengan ayat-ayat tentang akidah ya, atau juga karena mereka kurang di dalam memahami bahasa Arab yang fasihah di kala itu kan begitu. Apalagi ada ayat nas-nas mutasyabihat dan yang lain-lain, ini kan muncul paham-paham aliran-aliran yang macam-macam kan, ya aliran Mu'tazilah,
ada yang membahas tentang qadar, bahwa manusia itu punya kehendak bebas ya, seperti kaum Jabariyah, kaum Qadariyah. Ada juga kaum Mujassimah yang memvisualisasikan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lain ya. Maka karena terjadi seperti itu, perkembangan hujah-hujah daripada akidah ini sungguh-sungguh sangat makin berkembang ya kan. Maka di zaman khalaf, ulama-ulama khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat satu kaidah metodologi berpikir secara nakli dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga secara akli dalil logika ya. Dibuatlah